Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi. Kali ini aku bakalan sharing project ya. Apa? Lebih tepatnya jualan gitu ya. Mau mempromosikan project yang pernah aku bikin. Jadi yang aku yang aku jual sekarang ini adalah sistem payroll atau penggajian gitu ya. Ini udah dipakai di salah satu yayasan di Kebumen, Indonesia. Nah, itu namanya Insan BMT atau apa namanya ini ya, Koperasi BMT. Nah, ini miliknya Nurul Rahmah gitu. Nah, ini udah dipakai. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa juga gitu nanti. Apa? Aku kasih kontakku di bawah kalau misal dibutuhkan. Nah, sekarang aku mau mendemokan isi daripada sistem yang udah aku bikin ini. Nah, ada dua role ya. Yang pertama itu admin, yang kedua adalah karyawan. Nah, admin itu adalah yang bisa mengakses semua menu. Ya ini fitur pada umumnya kayak gitu ya. Hampir semua project kayak gitu. Nah, karyawan itu adalah ya pegawai yang di instansi tersebut, di mana fiturnya nanti ada beberapa juga. Nah, mungkin aku bakalan percepat videonya. Yang pertama aku mau demokan terkait admin. Nah, di sini nanti link demonya juga aku taruh di deskripsi ya, bisa teman-teman cek juga gitu. Mungkin berminat untuk perusahaannya atau ada temennya atau siapa gitu ya. Oke, yang pertama aku login sebagai admin nih ya. Nah, di menu admin itu ada beberapa menu yang bisa diakses, yaitu terkait eh, admin tentunya. Nah, di sini ada menu kantor, ada divisi, ada jabatan, pegawai, pelatihan pegawai, kehadiran, komponen gaji, pengaturan dan backup database. Nah, masternya di sini ada beberapa gitu ya. Nah, untuk dashboard sendiri ini menampilkan summary daripada beberapa menu yang ada di samping. Nah, yang di sini udah ada 3 kantor, ada 5 divisi, 12 jabatan, 20 pegawai, 18 pelatihan pegawai, ada kehadiran sebanyak 13.792, komponen gaji dan gaji itu sendiri yang udah tercreate sebanyak ini. Nah, oke, kita coba loncat ke kantor ya. Nah, kantor di sini maksudnya adalah di sistem ini dia bisa multiple kantor gitu. Gak, jadi penempatan pegawai itu ditempatkan di kantor apa gitu. Di misal kantor A, kantor B, kantor C. Nah, di sini si apalah Nur Rahma BMT Insan ini dia menginsert 3 data, yaitu kantor pusat, cabang utama sama cabang ayah. Nah, di sini bisa CRUD gitu ya. Bisa menambahkan nama kantornya di sini. Terus bisa juga melakukan perubahan ataupun penghapusan seperti itu. Ini adalah data master yang dibutuhkan untuk menginsert pegawai baru nantinya. Begitu juga divisi. Nah, divisi di sini kan pastinya kepegawaian tuh punya divisinya masing-masing. Nah, gitu. Nanti teman-teman bisa insert juga sih yang baru kalau atau semisal mau mengubah ataupun menghapus, bisa juga ada fitur kayak gitu. Ini master divisi. Ada juga master jabatan. Nah, kepegawaian tentunya punya jabatan masing-masing gitu kan ya. Nah, di BMT sendiri ini ada beberapa jabatan yang udah diinsert kan gitu ya. Nah, ini bisa juga di custom lah gitu ya, dengan menambahkan jabatan baru, menginputkan nama jabatannya seperti itu. Nah, kita loncat ke pegawai. Nah, pegawai ini adalah master yang paling utama. Nah, di sini sebenarnya dalilnya adalah nama realnya ya, cuma kan GIT saja gitu. Jadi aku udah custom, aku ganti ke nama pegawai satu sampai ke pegawai sekian. Nah, sampai pegawai 23 gitu. Dan begitu juga dengan emailnya gitu. Nah, oke, kalau semisal kita insert pegawai baru gimana? Kita klik tombol baru di sini. Nah, di sini tersedia form beberapa yang harus diisi, meliputi nama, NIK. NIK di sini adalah nomor induk karyawan, jenis kelaminnya siapa, apa, kota lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan. Terus ada nomor KTP pula, ada desa, dia dari desa mana, RT, RW, kecamatan, kabupaten, marital, nomor HP, alamat, beserta foto. Nah, email dan password ini digunakan untuk login si pegawai. Ayah, ibu, suami istri. Nah, dia penempatannya ini dari kantor yang ada di sini ya. Jadi dia dipilih tuh. Dia di tempat penempatannya di mana, di divisi apa, dan jabatannya sebagai apa.
Di sini dia juga jenis pegawainya apa, pegawai tetap atau pegawai sementara. Nah ini di sini free text ya, karena memang requestnya dari apa, dari instansinya seperti itu, golongan apa dan tanggal gabungnya kapan. Ketika udah keisi semua, tinggal klik save. Nanti otomatis udah ke insert data baru di sini. Nah, jika ada melakukan perubahan, nah di sini ada beberapa aksi ya gitu ya. Ada ubah, ada hapus, ada detail, ada status kepegawaian, ada keluarga, ada nonaktifkan, ada cetak CV, ada PDF CV, ada force login. Nah, jadi ini fitur di sini khusus admin khususnya ya. Jadi dia bisa nge-force login dalam artian bisa ngecek jika dia login sebagai karyawan itu seperti apa gitu. Nah, kita coba ubah. Nah, di sini nanti kalau misal ada perubahan data gitu ya, bisa diubah di sini seperti itu. Balik lagi, terus kalau misal mau detail, nah ini sebenarnya sih sama ya yang ditampilkan, jadi cuma ini disabled gitu. Detailnya apa aja gitu. Terus ke status kepegawaian. Nah, di sini jadi kalau di apa namanya? Kalau di instan BMT ini dulu requestnya ada beberapa status kepegawaian ya. Status magang itu per tanggal kapan, status trainingnya per kapan, status kontrak tahunnya ini bla 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 bla. Nah, jadi apa namanya? Ada di sini gitu untuk melakukan status kepegawaian. Ada juga keluarga. Keluarga. Nah, ini kalau semisal kan kalau ayah, ibu sama suami istri kan udah ada di form yang tadi. Nah, ini meliputi anak karena anak itu kan custom ya, artinya tiap pegawai itu mempunyai anak yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, di sini bisa lakukan tambah anak gitu ya. Nama anak sama tanggal lahirnya kapan gitu-gitu sih. Kalau semisal udah selesai nanti tinggal simpan. Terus ada juga nonaktifkan. Nah, artinya kalau udah dinonaktifkan itu nanti statusnya adalah resign gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita klik aktif, maka ini menampilkan semua pegawai yang statusnya aktif. Kalau tidak aktif artinya yang resign gitu ya. Ada 3 pegawai yang udah resign atau dinonaktifkan gitu. Nah, terus di sini ada juga cetak CV ya, cetak CV. Nah, bentuknya kayak gini. Di sini ada fotonya gitu. Nah, ini kalau semisal printnya langsung direct direct website ya. Kalau semisal mau PDF bisa juga. Ini PDF CV. Sorry, ada error. Kayaknya ini gara-gara versi PHP ya, nanti aku coba perbaiki. Nah, di sini ada force login. Nah, force login nanti aja ya ketika mendemoin sebagai karyawan. Nah, di sini ada laporan juga, bisa cetak. Nah, meliputi apa aja pegawainya, bla 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 bla. Di sini udah terdaftar ya NIK, nama pegawai, jabatan sama kantornya. Nah, di insan BMT khususnya request dulu tuh bisa melakukan insert pelatihan pegawai. Jadi dia apa instansinya menginginkan ada sebuah fitur mencatat pelatihan pegawainya. Nah, jadi pegawai ini melakukan pelatihan tanggal kapan, temanya terkait apa, pelaksanaannya gimana, panitia penyelenggaranya siapa, dan sertifikatnya ada atau enggak gitu. Ada sih beberapa data gitu ya di tahun 2020. Nah, seperti ini. Jadi tanggalnya kapan, apalah temanya apa, tempat pelaksanaannya di mana, penyelenggaranya apa, sertifikat tidak ada. Gitu-gitu. Nah, untuk kehadiran sendiri ini ada beberapa metode ya. Bisa import dari Excel ataupun klik baru dari admin, artinya si admin yang insert, atau bisa juga nanti si pegawainya ya yang login sebagai pegawai. Nanti aku coba demoin. Nah, di sini ada komponen gaji. Nah, maksudnya komponen gaji itu adalah digunain ketika
Di sini aku coba loncat ke gaji dulu ya. Nah, di sini ada gaji semua. Artinya kalau gaji semua itu adalah ambil dari template yang ada di komponen gaji. Nah, komponen gaji ini adalah template. Jadi kalau semisal pengen gaji semua langsung instan, bisa tuh ambil dari komponen gaji. Nah, kalau semisal pengen cepet gitu ya, semua pegawai dijadiin template-nya. Nah, ini ada contoh Excel yang bisa diimport. Jadi diunduh aja, nanti di upload gitu. Atau nanti bisa klik baru di sini, pilih pegawainya siapa, nanti di set gitu ya, gaji pokoknya berapa, jabatannya berapa, PPh 21-nya berapa, kehadirannya totalnya berapa, gitu-gitu. Jadi ada banyak beberapa opsi yang harus diisikan. Ini sih sebenarnya requestnya sesuai dengan instansinya masing-masing. Nah, nanti kalau misal teman-teman membutuhkan kustomisasi bisa juga gitu. Ketika semua pegawai udah di set komponen gajinya, baru bisa tuh melakukan gaji semua. Nah, di sini sebenarnya gaji itu bisa aja ya langsung one by one gitu ya, satu persatu, berdasarkan pegawai itu sendiri. Nah, kayak gini contohnya. Jadi pegawai A atau pegawai satu gitu ya, memilih gitu. Atau bisa juga gaji semua. Nah, kalau gaji semua itu bisa di sini. Tapi milih periodenya dulu, dia mau digaji semua di bulan, misal aku simulasiin bulan November gitu ya. Tapi kan ini belum akhir bulan ya, biasanya kan closing gaji itu tanggal 25 ya. Kita coba aja deh. Nah, gaji serentak berhasil dilakukan. Nah, kita coba cek gaji November, lihat. Nah, udah tergenerate tuh sesuai dengan template yang udah dipasang sebelumnya. Tuh. Nah, di sini ada cetak slip. Nah, ini bentuk slipnya daripada insan BMT. Nah, ini sesuai request juga sih sebenarnya ya. Nanti kalau misal butuh kustomisasi gitu, bisa juga dicetak sebagai PDF. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini umum ya, lazim gitu. Mau diganti-ganti seperti apa, tahunnya kapan, versinya, nama perusahaannya, kuotanya, favicon yang ini nih. Ada logo juga, ada gambar background halaman masuk yang tadi itu, sama sidebar mini, artinya kayak gini nih. Nah, maksudnya mau kayak gini entah defaultnya false. Nah, ini ada pengaturan slip H1 yang paling atas tadi kan ada heading tuh, ada H2, H3. Nah, infak nominalnya mau di set berapa, artinya kalau misal ada keterlambatan ataupun pulang lebih awal, kalau di sini udah terset tuh, dia bakalan kena. Nah, ini infak terlambat karena dia kan harusnya jam masuk itu sebelum 07.30. Nah, karena dia kayak gini artinya terlambat pulangnya, kena denda tuh 5.000 sebagai infak gitu. Begitu juga kalau semisal dia jam keluarnya kurang dari jam 16, nah itu dia juga dapat infak pulang lebih awal. Nah, itu ngaturnya di sini jumlah infak nominalnya gitu. Terus ada juga fitur backup database ya. Nah, di sini digunain untuk membackup database dalam bentuk SQL dan di zip. Nah, ini bekerja kalau di hosting itu selama kalau apa itu istilahnya ya, shell execnya itu aktif. Nah, tapi kalau misal di VPS aman sih harusnya, karena kan shellnya aktif gitu. Kita coba backup. Nah, bakal tergenerate tuh file baru ini, size-nya segini. Nah, ini udah di zip juga ya. Kalau misal SQL pure kayaknya kan bakal gede, jadi aku inisiatif dijadiin zip gitu. Nah, kita coba simulasi login sebagai pegawai sekarang ya. Nah, kalau login sebagai pegawai, kita coba salah satu ini ya, pegawai 2, kita coba first login. Nah, ini adalah tampilan ketika dia login sebagai pegawai. Jadi dia ada 4 menu yang bisa digunain, yaitu pelatihan pegawai, kehadiran, gaji, dan dashboard. Dashboard itu meliputi 3 sumari ini.
dia melakukan pelatihan selama ini 1 kali. Kehadiran yang dilakuin ada 824 dan gajinya udah 35 kali, artinya 35 bulan gitu. Nah, tiap harinya si pegawai itu wajib untuk melakukan absensi. Nah, di sini. Nah, tanggalnya pastinya kalau tombol kehadiran itu digunain ketika dia mau masuk ke kantor. Nah, karena dia hari ini belum melakukan check in atau login gitu, dia bisa menekan ini masuk. Nah, udah ke record, artinya dia masuk di jam 20.28. Karena ini videonya aku ngerekam di jam 20.28 gitu. Nah, aku coba klik keluar. Nah, udah ke record tuh. Jam keluarnya 20.28. Cuma ya itu, karena dia masuknya jam 20.28, artinya dia udah lebih dari jam 7.30 pagi, dia bakalan dapat infak terlambat 5.000 itu. Nah, bisa juga si pegawai melihat gajinya selama ini. Gajinya di bulan Oktober sekian sekian sekian, dan dia juga bisa nyetak slipnya gitu ya. Itu si pegawai bisa juga melakukan melihat profil lebih tepatnya ya. Nah, kalau request change data, dia harus menghubungi admin. Nah, jadi si pegawai bisa melihat profilnya seperti itu. Oke, kita coba kembali lagi ya ke fitur admin. Nah, di fitur admin sendiri itu yang paling penting ya harus pegawai ini sih. Jadi di sini harus diisiin semua apa-apa formnya. Terus komponen gajinya juga ini wajib karena digunain untuk melakukan penggajian semua, atau bisa juga gajinya satu-satu. Tapi itu biasanya lama gitu ya. Makanya ada komponen gaji untuk dilakukan penggajian semua. Sejauh ini fitur yang udah dikembangin seperti ini. Kalau semisal teman-teman butuh kustomisasi atau ada saran atau ada rekomendasi, itu bisa selama requestnya atau requirementnya itu jelas seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Bila berminat untuk melakukan pembelian aplikasi atau sistem ini, bisa melakukan kontak, nanti aku taruh di deskripsi link WA-nya ya gitu ya, untuk melakukan discuss atau chat atau tanya-tanya boleh lah gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.